Bab, The Genius Doctor. Bagaimana aku bisa membantumu? Miranda bertanya padanya. Dia telah menyerah untuk membujuk Dominic untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Kamu harus belajar bagaimana mendirikan dan menjalankan rumah komersial. Ketika aku kembali dari lelang, aku akan menyerahkan tanggung jawab penuh menjalankan rumah komersial kepada kamu. Jawab Dominic. Serahkan tanggung jawab penuh padaku? Tidak. Tidak. Itu tidak mungkin. Dominic, itu tanggung jawab besar dan aku tidak punya pengalaman melakukannya. Jika aku salah mengelola, kamu akan terpengaruh secara negatif oleh kamu. Kamu harus mencari orang lain untuk melakukannya. Aku bisa membantumu dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuanku. Tolak Miranda dengan cepat. Untuk membiarkan dia mengambil alih rumah komersial. Bagaimana dia tahu bagaimana melakukan semua itu? Pendirian dan pengoperasian rumah komersial melibatkan terlalu banyak modal dan koneksi dengan orang lain. Tapi Miranda berasal dari kota kecil dan memiliki pengalaman yang terbatas. Di mata orang-orang dari benua legendaris, dia hanyalah orang desa. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas operasi penting seperti itu? Jika Dominic menyerahkan masalah ini padanya, tidak ada kemungkinan berhasil. Miranda, percayalah pada dirimu sendiri. Apa yang menahanmu? Aku akan menyediakan kamu dengan dana, dan aku juga akan mengurus semua kesulitan dan tantangan yang mungkin kamu hadapi. Kamu hanya harus mengikuti prosedur standar saat menjalankan rumah komersial. Tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan. Itu tidak mungkin. Dominic, aku tidak punya pengalaman sama sekali. Jika kamu menyerahkannya padaku, itu hanya akan merusak rencanamu. Kamu dapat menemukan orang lain. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Pinta Miranda. Dia seharusnya sangat gembira ketika Dominic mempercayakan hal penting kepadanya. Tapi Miranda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang menjalankan rumah komersial. Dia khawatir dan takut akan merusak rencana Dominic yang lebih besar jika dia setuju untuk mengambil tanggung jawab. Jika Dominic menugaskannya dengan sesuatu yang lebih sederhana, dia pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Miranda, aku tidak enak hati menyerahkan masalah ini pada orang lain. Prinsip aku ketika bekerja dengan orang lain adalah bahwa aku hanya akan bekerja sama dengan mereka yang aku percaya. Tidak peduli seberapa mampu seseorang, aku tidak akan bekerja dengan mereka jika aku tidak bisa mempercayai mereka. Sejak datang ke benua legendaris, kamu satu-satunya orang yang aku percaya sejauh ini. Tolong bantu aku ini. Tidak. Dominic, jangan paksa aku. Kumohon. Aku tidak akan pernah menolakmu jika aku bisa membantumu. Tapi ini tanggung jawab yang sangat besar. Dengan pengetahuan dan kemampuan aku tidak melihat bagaimana itu mungkin. Aku tidak akan berhasil. Aku benar-benar untuk membantumu, tapi aku takut aku akan tampil buruk dan merusak rencanamu. Miranda sangat cemas sampai hampir menangis. Dia bahkan mulai memaki dirinya sendiri di dalam hatinya, meratapi kenyataan bahwa dia tidak sepenuhnya mempelajari tali mengoperasikan rumah komersial di masa lalu. Jika dia melakukannya, dia akan dapat mengambil tanggung jawab berat yang Dominic berikan kepadanya. Itu akan membuatnya bisa berbagi beban Dominic. Tapi sudah terlambat untuk menyesali hal seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikan itu. Selain itu, bagaimana Miranda tahu bahwa dia akhirnya akan bertemu dengan pria seperti Dominic? Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia juga memberinya tanggung jawab yang begitu besar. Kalau tahu begitu, Miranda toh tidak akan pergi melainkan tinggal di rumah seharian untuk belajar. Dia akan diam-diam menunggu hari di mana dia akan bertemu Dominic. Melihat bahwa Miranda menolak untuk setuju, Dominic hanya bisa meminta hal terbaik berikutnya. Miranda, bagaimana ini? Jangan menolak aku begitu buru-buru dan belajar tali menjalankan rumah komersial pertama. Ketika aku kembali, kita bisa mendiskusikan bagaimana menangani masalah ini lagi. Bagaimana menurut kamu? Itu, kedengarannya bisa diterima. Aku bisa mencoba mempelajarinya terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kamu tidak bisa memaksaku untuk melakukannya. Miranda setuju setelah menimbang-nimbang sejenak. Jika dia menolak ini, dia akan tampak benar-benar tidak tahu berterima kasih. Itu adalah nasib baiknya bahwa Dominic telah setuju untuk melakukannya. Bagus, kalau begitu sudah beres. Miranda, perhatikan tapi jangan terlalu stres tentang hal itu. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu jika kamu memutuskan bahwa ini bukan untukmu. Oke, terima kasih, Dominic. Aku akan kembali sekarang. Ya sudah, aku akan meminta seseorang dari Treasure Commercial House untuk mengajarimu. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk belajar. Kemudian, mereka berdua pergi bersama. Dominic pergi untuk mencari Daniel Strickland. Setelah menjelaskan tujuan kunjungannya, Dominic berharap bahwa dia bisa mengatur seseorang untuk mengajar Miranda operasi sebuah rumah komersial. Dominic, kamu ingin memulai sebuah rumah komersial? Daniel bertanya dengan kaget setelah mendengar permintaan Dominic. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dominic ingin memasuki dunia bisnis di benua legendaris. Meskipun Dominic memiliki latar belakang yang kuat, rumah-rumah komersial di benua legendaris membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan kekayaan sebelum menjadi seperti sekarang ini.
Bahkan firma termuda dalam 5 besar memiliki sejarah hampir 100.000 tahun. Padahal, rumah komersial tertua memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Mendirikan rumah komersial itu mudah, tetapi akan sangat sulit untuk memiliki pencapaian yang signifikan. Dari sudut pandang Daniel, karena Dominic diterima sebagai murid prajurit yang kuat, tidak ada keraguan bahwa dia berbakat dan kekuatannya setara dengan monster di Stardom Realm. Tapi, bukankah seharusnya dia bekerja keras untuk berlatih untuk terobosannya? Bagaimana dia bahkan menemukan waktu dan energi untuk menjalankan rumah komersial? Jika mentornya mengetahui hal ini, Dominic harus menghadapi beberapa konsekuensi serius. Bagi seorang master tingkat tinggi, Dominic akan mengabaikan tugasnya bahkan jika rumah komersialnya mencapai tingkat 5 besar. Hanya kekuatan tempurnya yang penting dan yang lainnya hanya membuang-buang waktu. Daniel tidak tahu apakah Dominic ingin bersenang-senang atau apakah dia serius membangun rumah komersial yang kuat. Tidak apa-apa jika dia ingin melakukannya untuk bersenang-senang. Tetapi jika dia ingin menumbuhkan rumah komersial yang kuat, jalannya masih panjang bahkan jika dia memiliki latar belakang yang kuat. Ini bahkan akan menunda pelatihannya. Daniel percaya bahwa mentor Dominic tidak akan pernah membiarkan dia bertindak begitu sembrono. "Iya nih, ketika aku kembali dari pelelangan, aku berencana untuk memulai sebuah rumah komersial," jawab Dominic jujur. Dia tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia membutuhkan bantuan Daniel dalam masalah ini. "Apa kamu akan bermain-main dengan ini? Atau, apakah kamu berniat untuk secara bertahap membangun perusahaan yang kuat?" Daniel menindaklanjuti dengan pertanyaan lain. "Jika kamu khawatir aku membeli alih bisnis keluargamu di masa depan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya ingin bermain-main dan tidak mungkin aku bisa menjadi ancaman bagi keluargamu," goda Dominic. "PVFT!" Daniel terhibur dengan kata-kata Dominic. Sudah beberapa lama dia tidak mendengar lelucon yang lucu. Dominic benar-benar meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir tentang rumah komersial yang baru didirikan merampok Treasure Commercial House dari bisnisnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Alasan dibalik kesuksesan rumah komersial harta karun saat ini adalah akumulasi upaya yang melelahkan selama ribuan tahun terakhir. Beraninya rumah komersial yang baru didirikan mengatakan omong kosong tentang merampok Treasure Commercial House dari bisnisnya. Itu adalah lelucon paling tidak masuk akal di dunia. Di benua legendaris, ada banyak sekali rumah komersial yang menutup pintunya secara permanen setiap hari karena bisnis yang buruk. Sangat sulit untuk memprediksi apakah rumah komersial yang baru didirikan akan bertahan atau tidak. Menjalankan bisnis tidak banyak berhubungan dengan kekuatan seseorang. Kecuali mentor Dominic melangkah maju untuk secara pribadi mendukung rumah komersial untuk mendatangkan penjualan, tidak mungkin bagi yang baru didirikan untuk bertahan hidup. Master dari alam Sage, terutama master dalam daftar Raja Sage dan seterusnya, sangat menekankan pada menjaga citra dan reputasi mereka. Mereka akan menjadi bahan tertawaan jika harus muncul untuk hal sepele seperti itu. Meskipun tahu bahwa Dominic menggodanya, Daniel masih merasa ini lucu. Untuk sedikitnya. Bahkan jika rumah komersial Dominic memiliki kemampuan untuk tumbuh selama beberapa ribu tahun ke depan, apa hubungannya dengan Daniel? Sementara dia adalah putri ketiga dari rumah komersial harta karun, dia bukan pewarisnya. Sebagai seorang wanita, dia tidak dalam posisi untuk mewarisi bisnis sejak awal. "Dominic, kamu lucu. Aku akan memberimu itu. Mari kita tidak berbicara tentang bagaimana kamu akan bertahan seperti persaingan yang ketat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Lagi pula rumah komersial harta karun bukan milikku." Daniel tersenyum. "Bagaimana ini tidak berhubungan denganmu? Kamu salah satu putri dari Treasure Commercial House. Apakah Treasure Commercial House tidak dimiliki oleh keluarga Strickland?" Dominic diklarifikasi. "Aku adalah putri ketiga dari rumah komersial harta karun. Tapi aku bukan pewaris. Sebagai seorang wanita, aku tidak memiliki hak untuk mewarisi bisnis keluarga. Bukankah ini diskriminasi terang-terangan? Kupikir kekuatan besar sepertimu tidak akan mendiskriminasi yang lemah. Bagaimana mungkin keluarga masih berpihak pada laki-laki?" "Dominic, kamu salah. Semakin kuat kekuatannya, semakin penting warisan garis keturunannya. Wanita akan menikah dalam banyak kasus. Bagaimana bisa mereka mempercayakan bisnis keluarga itu padaku? Asal jangan menikah kalau begitu. Bukankah akan sama saja jika kamu berhasil menemukan menantu yang tinggal? Itu juga tidak akan berhasil. Pertama-tama, garis keturunan wanita jauh lebih lemah daripada pria, dan anak-anak yang dia lahirkan akan memiliki garis keturunan yang lebih lemah. Garis keturunan akan tumbuh semakin redup di masa depan. Karena itu, hanya pria yang dapat menurunkan garis keturunan keluarga." Dominic menggeleng. "Aku tidak mengerti apa yang kalian pikirkan. Aku tidak percaya sikap seperti ini masih ada di zaman sekarang. Di bumi, sudah ada kesetaraan antara pria dan wanita. Betapa ironisnya bahwa kebiasaan kuno di bumi ditemukan di galaksi berbintang yang jauh. Seseorang benar-benar menjadi lebih kekanak-kanakan semakin lama dia hidup."
Warisan garis keturunan memastikan kelanjutan sebuah keluarga. Prinsip ini tetap ada sejak zaman kuno. Semua kekuatan yang terdiri dari unit keluarga akan melampirkan makna besar dan pentingnya ini. Namun, itu benar-benar dimengerti untuk seseorang dengan hubungan mentor dan murid seperti kamu untuk tidak memahami hal ini. Setelah kamu membentuk keluarga Louis, setelah kamu menjadi lebih kuat, kamu akan dapat memahami posisi aku. Daniel menjelaskan. Bagaimana dia mau melakukannya? Namun, Daniel tidak pernah merasa ada yang salah dengan aturan kuno warisan garis keturunan. Tapi, dia sedikit membenci dirinya sendiri. Mengapa dia terlahir sebagai wanita dan bukan pria? Daniel tidak pernah berpikir bahwa dia jauh lebih lemah daripada beberapa penerus keluarga Strickland. Tapi, sebagai seorang wanita, dia bahkan tidak memiliki hak untuk bersaing dengan mereka. Dia tidak hanya tidak memiliki hak untuk bersaing, tetapi dia juga bahkan tidak dapat memutuskan pernikahannya sendiri. Daniel harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri dan masuk ke dalam aliansi pernikahan dengan keluarga lain untuk meningkatkan kekuatan keluarga Strickland. Ini adalah kesedihan karena dilahirkan dalam kekuatan besar. Jadi kamu akan meninggalkan keluarga Strickland untuk menikah? Dominic bertanya tiba-tiba. Tentu saja. Sebagai anggota keluarga Strickland, itu diharapkan dariku. Daniel menjawab tanpa basa-basi. Meskipun tampaknya tidak ada ketidakpuasan di permukaan, hanya Daniel sendiri yang akan tahu apakah ada kebencian di hatinya. Mungkinkah itu aliansi pernikahan antar keluarga? Kalau kamu memahaminya, kenapa kamu harus bertanya? Daniel mendesah jengkel. Apakah keluarga seperti keluarga Strickland perlu bersatu dengan keluarga lain melalui aliansi? Dominic bertanya dengan bingung. Dominic merasa bahwa sekali kekuatan klan mencapai tingkat tertentu, tidak akan ada kebutuhan untuk mengorbankan kebahagiaan generasi muda dengan menciptakan aliansi pernikahan usang. Dominic, sepertinya kamu baru saja dibebaskan oleh mentor kamu dan sama sekali tidak memahami struktur kekuatan di Stardom Realm. Itu benar. Bantu aku mengerti kalau begitu. Di Stardom Realm, keluarga Strickland akan berada di 3 besar dalam hal kekayaan. Namun, keluarga Strickland bahkan tidak akan berada di peringkat 20 besar dalam hal kekuatan. Ketika kekuatan keluarga tidak layak atas kekayaan yang dimilikinya, akan terjadi ketidakseimbangan. Untuk mengatasinya, salah satu metodenya adalah dengan menciptakan aliansi pernikahan. Dengan penjelasan Daniel, Dominic akhirnya mengerti situasinya. Keluarga Strickland tidak lemah. Mereka terlalu kaya, dan benar-benar kehilangan rasa keseimbangan antara kekayaan dan kekuatan. Kekuatan terkaya harus berada di peringkat 5 besar dalam hal kekuatan untuk hampir tidak menjaga keseimbangan mereka. Tidak akan cukup untuk berada di peringkat 20 teratas dalam hal kekuatan. Akibatnya, keluarga Strickland terpaksa memikirkan cara untuk menebus kekuatan mereka yang tidak mencukupi. Salah satunya adalah pernikahan dengan keluarga yang jauh lebih kuat dari mereka. Cara lain adalah dengan memberikan sebagian dari kekayaan keluarga untuk melindungi stabilitas keluarga. Setiap keluarga memiliki kesulitan tersendiri. Sepertinya bahkan pasukan besar seperti keluarga Strickland tidak mengalami waktu yang mudah. Karena Dominic tidak ingin takut pada keluarga atau kekuatan apapun, dia harus berdiri di puncak hierarki dan mengabaikan semua orang di kerajaan. Daniel juga memiliki alasan sendiri mengapa dia memutuskan untuk membagikan informasi ini kepada Dominic, seorang pemuda yang baru saja dia temui. Berdasarkan kinerja Dominic, kemungkinan besar mentornya adalah ahli dalam daftar Raja Sage yang bersembunyi di alam Stardom. Saat ini, satu hal yang tidak dimiliki keluarga Strickland adalah dukungan seorang master dari Sage King List. Selama mereka menerima dukungan dari ahli seperti itu, mereka tidak perlu ditahan oleh kekuatan lain, dan mereka akan memiliki kendali penuh atas kekayaan mereka. Mereka akhirnya akan dapat menggunakan kekayaan mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan keluarga Strickland akan meningkat secara eksponensial. Ketika hari itu tiba, itu pasti akan menjadi tonggak sejarah lain bagi keluarga Strickland. Jika Daniel bisa menemukan pendukung yang kuat untuk keluarga Strickland, nasibnya akhirnya bisa ditulis ulang. Dia tidak ingin nasibnya diatur oleh keluarganya, atau terpaksa melahirkan anak melalui pernikahan. Namun, sangat sulit untuk menemukan solusi dan keluar dari situasi ini. Selama bertahun-tahun, Daniel tidak diberikan kesempatan. Penampilan Dominic telah memberinya secercah harapan, kesempatan tipis untuk mengubah nasibnya. Meskipun ini hanya kesempatan kecil, itu lebih baik daripada tidak memiliki kesempatan sama sekali. Nona Daniel, terus terang, apakah kamu benar-benar bersedia mengorbankan kebahagiaan kamu dan dinikahkan dalam aliansi pernikahan dengan seorang pria yang tidak kamu sukai hanya untuk memastikan stabilitas sementara keluarga Strickland? Dominic bertanya dengan serius. Dominic melihat sesuatu yang tidak biasa dalam nada dan ekspresi Daniel. Dia menyadari bahwa dia memiliki pikiran dan rencananya sendiri. Ini memicu ide di benak Dominic. Karena Miranda kurang pengalaman saat ini, dia akan sangat bijaksana dengan membelanjakan uang. Ini akan menyebabkan penundaan dalam rencana Dominic. Jika dia bisa menarik Daniel, hal-hal mungkin berbeda. Sebagai putri dari Treasure Commercial House,
Daniel tidak memiliki konsep uang dan karena itu, akan lebih berani ketika membelanjakannya. Namun, Dominic tidak banyak berhubungan dengan Daniel dan tidak mengenalnya dengan baik. Karena itu, dia harus memberinya waktu sementara dia mengamatinya. Jadi bagaimana jika aku merasa tidak puas? Sebagai seorang wanita di keluarga Strickland, aku hanya bisa diam menerima pengaturan apa yang telah mereka buat untuk aku. Jawab Daniel dengan suara rendah. Dia sangat tenang dan tidak ada perubahan yang terlihat pada ekspresi wajahnya. Tapi, saat ini, jantung Daniel berdebar kencang. Napasnya mulai bertambah cepat karena dia tahu sebuah kesempatan mungkin telah muncul dengan sendirinya. Apakah pertanyaan Dominic adalah bukti bahwa ada kemungkinan dia bisa membalas murid master dalam daftar Raja Seijini? Jika dia berhasil mendapatkan dukungan dari pria ini, apakah dia bisa melarikan diri dari pengaturan keluarganya? Apakah itu berarti dia tidak perlu menikah dengan pria itu? Setelah mendengar suara rendah Daniel, mata Dominic berbinar. Ada sebuah kesempatan. Jika Daniel tidak puas dengan situasinya saat ini dan memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Strickland, sangat mungkin dia bisa memenangkannya untuk membantu meningkatkan bisnis rumah komersialnya. Dominic percaya bahwa dengan bantuan Daniel, pendirian rumah komersialnya akan jauh lebih lancar. Selain itu, dengan mendorong Daniel menjadi wajah rumah komersial, Dominic akan mampu menutupi identitasnya dengan sempurna. Namun, Daniel masih keturunan rumah komersial harta karun. Jumlah yang perlu Dominic keluarkan bukanlah jumlah yang kecil, itu adalah puluhan triliun Starcoin. Bahkan jika dia adalah salah satu putri rumah komersial harta karun dan tidak memiliki konsep uang, dia masih akan sangat terkejut dengan jumlahnya yang begitu banyak. Juga akan sangat merepotkan jika dia melaporkannya ke keluarga Strickland. Bagaimana bisa ia membuat wanita bercadar ini mengikutinya sepenuh hati? Dominic perlu memikirkan masalah ini dengan cermat. Dia tidak percaya bahwa pesonanya akan membuat Daniel, yang baru saja dia temui, jatuh cinta padanya. Sebagai seorang wanita yang mungkin pernah mengalami upaya seperti itu sebelumnya, Daniel pasti memiliki caranya sendiri dalam menangani berbagai hal. Karena kamu tidak puas, pernahkah kamu memikirkan cara lain untuk menyelesaikan ini? Toh, pernikahan itu untuk seumur hidup. Jika kamu membuat keputusan yang salah, tidak mungkin kamu bisa kembali. Dominic terus berbicara manis padanya. Dominic, karena kamu telah tinggal dengan mentor kamu selama ini, kamu tidak dapat memahami ketidakberdayaan bahwa keluarga seperti pengalaman aku. Meskipun mungkin tampak mulia, itu bukan kehidupan yang baik untuk dijalani. Izinkan aku mengajukan pertanyaan. Aku mendengarkan. Jika mentor kamu mengatur pernikahan untuk kamu, apakah kamu akan menolaknya? Atau apakah kamu bahkan bebas melakukannya? Tentu saja. Dominic menjawab tanpa ragu. Karena dia bahkan tidak memiliki mentor, jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia dengan cepat menambahkan. Selain itu, mentor aku tidak akan memaksa aku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Sepertinya kamu berbagi hubungan yang sangat baik dengan mentor kamu saat itu. Izinkan aku mengajukan pertanyaan lain. Jika mentor kamu terluka parah dan pernikahan kamu akan berakhir menyelamatkan hidupnya, apakah kamu masih akan menolaknya? Ini. Dominic ragu-ragu karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Tolak itu. Tapi, itu akan tampak terlalu tega dan egois. Jika mentormu terluka, tapi kamu tidak mau mengorbankan dirimu untuk mereka, dia tidak akan menolaknya. Tapi, bukankah itu berarti bahwa Daniel akan menerima pengaturan keluarganya? Tanpa bantuannya, Dominic harus menghentikan sementara rencananya untuk mengeluarkan uang. Dominic merenung sejenak sebelum menjawab. Kalau begitu, aku akan mencoba mencari cara untuk melihat apakah aku dapat membantu mereka. Jika semuanya gagal dan aku hanya bisa menyelamatkan mereka melalui pernikahan, dengan senang hati aku akan melakukannya. Kenapa kamu tidak mencoba melakukan hal yang sama? Lagi pula, situasi keluarga Strickland tidak terlalu mengerikan. Kamu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari situasi ini. Dominic, rencanamu terlalu idealis. Apakah kamu pikir aku tidak ingin keluar dari pengaturan ini? Situasi saat ini yang dialami keluarga Strickland bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pria biasa. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak melihat harapan. Aku hanya bisa mengeluarkan keluarga dari kesulitan ini jika... Kalau apa? Dominic berkata. Dominic langsung menyesal bertanya. Apa hubungan kesulitan keluarga Strickland dengan dia? Satu-satunya keinginan Dominic adalah agar Daniel mengembangkan bisnis rumah komersialnya dan membelanjakan lebih banyak uang untuknya. Selama dia bisa mengeluarkan uang untuk meningkatkan kekuatannya, tidak masalah jika rumah komersial dicaplok di masa depan. Yang dia inginkan hanyalah mengumpulkan poin super kaya. Dominic tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan antara keluarga besar. Segera setelah Dominic menyelesaikan kata-katanya, Daniel langsung menjawab. Kecuali seorang ahli dari Sage King List mendukung keluarga Strickland. Itu akan memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari kesulitan kita saat ini. Tetapi bahkan jika aku melarikan diri dari aliansi pernikahan saat ini, di mana aku bisa menemukan seseorang dari daftar Sage King? Mereka tidak bisa hanya ditemukan di jalan. Aku hanya harus menerima takdirku. Setelah itu,
Daniel menatap langsung ke Dominic. Pada saat ini, Dominic sangat gembira. Daniel luar biasa. Sebelum dia menyadarinya, dia telah berhasil membelinya. Pada titik ini, Dominic hanya bisa menguatkan diri sebelum menjawab. Bagaimana ini untuk tawaran? Jika kamu bisa memanfaatkan pengetahuan dan koneksi kamu untuk mengembangkan bisnis untuk rumah komersial aku dapat membantu keluarga Strickland keluar dari situasi saat ini dan menyelamatkan kamu dari perjodohan. Bagaimana menurut kamu? Prajurit dalam daftar Raja Sage sangat kuat, dan mereka berdiri di puncak piramida. Mereka dihormati dan disembah oleh banyak orang di alam bintang. Namun, Dominic tidak takut karena dia akan dapat mencapai tingkat itu pada akhirnya dengan bantuan sistem yang dia bawa bersamanya. Jika Daniel dapat membantunya mengembangkan bisnis untuk rumah komersial, dia akan dapat menghabiskan miliaran Starcoin dalam sekejap. Ketika dia mengumpulkan poin super kaya yang cukup, dia akan menerobos ke daftar Raja Sage. Maka akan mungkin baginya untuk membantu keluarga Strickland. Dengan mencapai daftar Raja Sage, Dominic juga akan dapat dengan aman menyelamatkan Darla dari tangan para tetua di sekte Glasir 7 warna. Kemudian, dia akhirnya bisa membalas dendam pada Richford. Tidak akan cukup jika dia hanya masuk dalam True Sage List. Berdasarkan pengetahuannya, mentor Darla adalah seorang pejuang dari True Sage List. Dominic ingin memperluas bisnis rumah komersialnya sehingga dia dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk mengumpulkan poin super kaya dan meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Daniel ingin keluarga Strickland keluar dari dilema saat ini dan mengubah nasibnya. Kepentingan mereka selaras dengan sempurna. Daniel telah menatap Dominic sepanjang waktu karena dia ingin tahu apakah mentornya adalah seorang pejuang dalam daftar Raja Sage. Karena dia tidak bisa menanyakan hal ini secara langsung, dia telah mencoba memastikannya secara tidak langsung. Jika mentornya bukan bagian dari daftar Raja Sage, pasti akan ada sedikit perubahan pada ekspresi Dominic jika dia menyebutkan nama-nama ahli di alam Stardom. Perubahan itu bisa karena rasa hormat, atau bahkan mungkin ketakutan. Tidak mungkin ia tetap acuh. Jika mentor Dominic adalah bagian dari daftar Raja Sage, dia tidak akan mengalami ketakutan dan kengerian seperti dia akan menghabiskan waktu lama dengan ahli setingkat itu. Hasil akhirnya membuat Daniel gembira. Dari ekspresi Dominic, dia tidak bisa melihat emosi lain selain ketidakpedulian. Apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa mentor Dominic benar-benar ahli dari daftar Raja Sage. Selain itu, kata-kata Dominic menegaskan teori Daniel. Dengan membantunya mengembangkan bisnis rumah komersialnya, Dominic akan membantu keluarga Strickland keluar dari jalan buntu. Ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan. Benar-benar rezeki nomplok yang besar. Bagaimana Daniel bisa menolaknya? Tidak peduli seberapa kaya kamu, jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi kekayaan kamu hanya akan berakhir sebagai tanda potensial bagi predator. Sebagai putri keluarga Strickland, Daniel tahu itu dengan sangat baik. Di mata mereka yang tidak memahami situasinya, kehidupan anggota keluarga Strickland sangat mulia. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan semua barang material yang mereka inginkan. Namun, semua kekuatan kuat di Stardom Realm tahu bahwa keluarga Strickland sedang menginjak es tipis. Mereka tidak hanya harus menghabiskan setidaknya setengah dari pendapatan tahunan mereka untuk mempertahankan peringkat mereka, tetapi mereka juga harus sesekali menikahkan keturunan perempuan mereka untuk membentuk aliansi untuk memastikan stabilitas mereka. Wanita paling luar biasa dalam generasi keluarga Strickland ini tidak diragukan lagi Daniel. Bahkan, sudah ada rencana untuknya. Segera, dia akan dinikahkan dengan pria yang tepat untuk memulai sebuah keluarga. Sementara pihak lain adalah salah satu pria paling luar biasa di alam bintang, Daniel punya rencananya sendiri. Bahkan jika dia akan menikah, dia ingin menikah dengan seseorang yang dia sukai sebagai gantinya, dipaksa melakukannya. Dominic, bisakah kamu berjanji padaku? Dapatkah kamu berbicara untuk mentor kamu? Daniel bertanya dengan serius. Tentu saja. Tidak peduli apa yang aku lakukan, dia akan mendukung aku tanpa syarat. Dominic menjawab. Benarkah? Jadi jika aku membantu kamu memperluas rumah komersial, maka kamu akan membantu keluarga aku? Jika seorang Raja Sage bisa menyelesaikan masalahmu, maka apa yang baru saja aku katakan adalah benar. Daniel kaget dengan ucapannya. Apakah kamu tahu seberapa kuat ahli daftar Raja Sage? Daniel hampir ingin menanyakan itu padanya. Dia memutuskan untuk mempercayainya, karena ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Hebat sekali! Kemudian itu diselesaikan. Tapi aku perlu tahu sejauh mana kamu ingin memperluas perusahaan perdagangan kamu. Seperti Big Five, aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu sekarang. Bahkan jika aku memiliki kemampuan, aku tidak punya cukup waktu. Aku tidak memiliki persyaratan untuk ini. Hanya mencoba yang terbaik. Aku akan memberimu uang yang cukup. Berapa banyak uang yang bisa kamu tawarkan? Sebanyak yang kamu inginkan. Satu-satunya permintaan yang aku miliki adalah, jangan beritahu orang lain bahwa aku bertanggung jawab atas banyak hal. Baiklah kalau begitu. Tapi apakah kamu yakin bahwa kamu dapat memberi aku modal yang cukup? Tentu saja. Dominic berkata dengan serius.
Menghabiskan uang adalah hal terpenting baginya saat ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting dibandingkan dengan ini. Dimengerti? Kapan kita mulai? Apakah kita masih mengikuti lelang kali ini? Pasti dong. Yang terbaik adalah mendirikan rumah komersial secepat mungkin. Aku akan menyerahkan bisnis itu pada orang lain dulu kalau begitu. Setelah kita kembali dari pelelangan, aku akan mengambil alih. Aku akan melakukan yang terbaik dalam hal ini. Aku tahu ini kesempatan terakhirku, kata Daniel serius. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Aku harap begitu. Dominic pergi dengan puas. Daniel segera menyerahkan bisnis kepada Soren. Soren merasa bingung. Mengapa Nona Daniel tiba-tiba ingin mendirikan rumah komersial baru? Namun, dia tidak bertanya. Dia tahu bahwa dia diharapkan untuk mematuhi perintah di atas segalanya. Setelah Dominic pergi, Daniel perlahan-lahan tenang. Faktanya, jika keluarga Strickland ingin keluar dari masalah, cara terbaik adalah memelihara Raja Sage. Tapi ini hampir mustahil. Sangat sulit untuk berkultivasi menjadi Raja Sage. Bahkan 3 Great Strickland berada di True Sage List, dan mereka mungkin tidak akan pernah menerobos. Daniel ingin mengendalikan nasibnya sendiri, tapi untuk saat ini dia harus mengandalkan Dominic. Karena tidak banyak waktu tersisa untuknya. Setelah pria itu keluar dari pengasingan, dia akan menikahi Daniel. Jadi dia harus cepat. Tapi saat dia putus asa, Dominic muncul. Jika dia kehilangan kesempatan ini, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri untuk itu. Meskipun mereka baru saja bertemu, Dominic meninggalkan kesan yang baik. Dia tampan dan sopan. Dia juga mengatakan bahwa sekte miliknya telah mengumpulkan kekayaan yang sangat banyak. Daniel punya cukup waktu untuk mencari tahu seberapa kaya dia. Jika apa yang dia katakan benar, maka dia tidak perlu khawatir dia mengincar kekayaan keluarganya. Dia berharap dia bisa menepati janjinya. Jika tidak, jika dia menikah dengan pria itu, dia mungkin juga mengambil alih rumah komersial harta karun. Daniel tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika rumah komersial harta karun ditempati, maka tidak ada yang akan menghormati keluarga Strickland. Dia tidak akan dihormati oleh keluarganya atau keluarga suaminya. Bisa-bisa dia malah dipaksa hidup sebagai pembantu. Jadi dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Dominic mulai berkeliaran di jalanan. Suasana hatinya sedang sangat baik sekarang. Untuk pelelangan, Dominic berencana menghabiskan beberapa triliun Starcoin sehingga dia bisa mendapatkan poin super kaya yang cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak daftar tertinggi atau alam pra-Sage. Dan kemudian dengan rumah komersial, dia bisa mendapatkan cukup poin untuk menerobos. Akan mudah baginya untuk mencapai daftar Sage Semu. Tapi ini tidak cukup. Tujuannya tetap menerobos ke alam Sage. 20 juta poin akan diperlukan untuk ini, yang berarti dia perlu menghabiskan 2000 triliun Starcoin. Dominic dalam keadaan linglung. Apa yang harus aku lakukan? Dia tahu bahwa dia harus menyelamatkan Darla secepatnya. Waktu tidak menunggu siapapun, pikirnya. Semakin lama Darla tinggal di gua es, semakin dia akan terpengaruh. Dominic tidak ingin meninggalkan Darla tinggi dan kering. Saat berjalan di jalan, Dominic menemukan bahwa banyak orang berkumpul di depan sebuah bistro. Kamu bisa pergi sekarang. Tempat ini sudah dibeli oleh kepala keluarga kami. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan tempat ini. Omong kosong! Keluarga Bartley telah mengoperasikan bistro ini selama beberapa ratus tahun, tidak mungkin menjualnya kepada kamu. Omong kosong, katamu. Lihat ini. Jelas tertulis di sini bahwa Bartley S. Bistro telah dijual kepada kita. Ini adalah tanda tangan Albert Bartley. Mustahil! Benar-benar tidak mungkin. Ayahku tidak akan menjual bistro kepadamu. Dominic mendengarkan percakapan mereka. Tunggu. Dominic merasa seolah-olah dia tercerahkan. Aku juga bisa membeli beberapa toko, atau bahkan perusahaan. Rencana spontan ini mungkin membantunya menghabiskan miliaran Starcoin dalam sekejap. Setelah rencananya berhasil, dia akan segera menjadi Raja Sage. Saat itu, dia akan menjadi salah satu entitas terkuat di Stardom Realm. Mendengar pertengkaran di jalan, Dominic merasa tercerahkan. Sebuah rencana yang berani tiba-tiba terpikir olehnya. Jika dia ingin masuk dalam daftar Raja Sage, dia akan membutuhkan lebih dari 10 juta poin super kaya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi jika dia dapat membeli toko-toko itu atau bahkan perusahaan, dia dapat menghabiskan uang seperti air. Tapi pertama-tama, dia perlu memperluas rumah komersial yang mengharuskan Daniel dan keluarga Strickland untuk bekerja sama dengannya. Berdasarkan apa yang Daniel sebutkan, keluarga Strickland berada dalam kesulitan. Dominic harus membantu mereka membalikan ketidaksesuaian antara kekayaan mereka dan efektivitas tempur mereka. Daniel percaya bahwa ada Raja Sage di belakang Dominic, jadi dia memutuskan untuk mempercayainya. Selama kamu mempercayaiku, aku akan membantu keluargamu.
Jika keluarga Strickland benar-benar bisa membantunya menjadi Raja Sage, dia pasti akan mengurus mereka di masa depan. Apalagi Daniel tidak perlu menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Bantuannya tidak bersyarat. Menurut Dominic, kepercayaan Daniel padanya adalah hal terpenting saat ini. Jika dia tidak mempercayainya, dia tidak akan bisa membujuk anggota keluarga lainnya. Akibatnya, akan jauh lebih sulit bagi Dominic untuk memperoleh poin super kaya. Tidak apa-apa jika Darla tidak ditahan di Gua Es. Tapi sekarang, Dominic harus menghemat waktu. Darla sedang menunggunya. Jika tidak, dia mungkin datang terlambat. Dominic juga khawatir tentang Wenat. Gwen baik, tapi dia bukan orang yang bertanggung jawab atas sekta. Setelah menyelamatkan Darla, Dominic akan membawa mereka pergi dan membantu mereka mengembangkan keterampilan mereka. Dominic berjalan menuju bistro dan melihat dua kelompok orang berkelahi dengan sengit. Di satu sisi ada orang-orang yang datang menempati bistro. Di sisi lain ada keluarga Bartley. Saat mereka terus berteriak, Dominic menangkap apa yang mereka perdebatkan. Orang-orang yang ingin menempati bistro berasal dari perusahaan hiburan yang kuat bernama Blackwaters Ltd. Mereka mungkin telah menggunakan beberapa metode curang untuk mendapatkan Albert untuk menggadaikan bistro kepada mereka. Dan sekarang Albert tidak punya cukup uang untuk membayar kembali, jadi dia akan terpaksa menjual bistro itu kepada mereka. Dominic pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Itu sudah biasa di bumi. Albert tidak muncul sampai sekarang. Dia mungkin tidak ingin menghadapi keluarganya. Pemuda itu berdiri di depan bistro dengan pisau panjang di tangannya, dan saudara perempuan serta ibunya berdiri di kedua sisinya. Bisnis ini adalah mata pencaharian mereka. Jika dijual, mereka akan keluar di jalan. Lihat di sini, tertulis dengan jelas di kontrak. Jika kamu tidak membayar kami kembali, bistro secara hukum kita. Jika kamu pintar, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Hanya keluar dari jalan. Jangan memaksa kami untuk menendang pantatmu. Ucap sang pemimpin. Aku tidak percaya. Kontrak ini pasti dipalsukan oleh kalian. Ayahku tidak akan pernah mengikrarkan itu pada kalian. Pemuda itu berkata dengan marah. Kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu tanyakan pada ayahmu, oke? Aku tidak punya cukup waktu untuk disia-siakan di sini. Keluar saja. Mustahil. Pemuda itu berdiri tegak. Tidak, kecuali kamu membunuhku dulu. Dan kami. Kata ibu dan adiknya bersamaan. Padahal, mereka semua tahu kontrak itu sah. Jika kontrak itu palsu, maka Blackwaters Ltd. tidak akan datang secara langsung. Jika tidak, mereka akan melanggar aturan dan peraturan benua legendaris. Selain itu, mereka tahu bahwa Albert telah menjadi kecanduan judi akhir-akhir ini. Dia tidak hanya membuang-buang semua tabungan mereka, tetapi dia juga berhasil menumpuk banyak hutang. Namun, mereka tidak menyangka jika Albert akan menggunakan bistro itu sebagai jaminan. Bistro ini adalah rumah mereka, sekaligus sumber penghasilan mereka. Jika diambil, mereka akan keluar di jalanan. Jadi mereka tidak bisa membiarkan bajingan ini mengambilnya. Sayangnya, sepertinya kamu tidak mengenal kami. Apakah kamu tahu apa Blackwater lakukan untuk kreditur buruk? Pemimpin itu berkata dengan keras. Tangkap mereka! Ia tidak punya kesabaran untuk disia-siakan di sini. Semakin banyak orang berkumpul. Reputasi perusahaan di daerah ini tidak bagus. Jadi dia tidak peduli pendapat orang lain tentang mereka. Beraninya kamu! Pemuda itu berteriak dan mengangkat pedang di tangannya. Jika ada yang berani turun tangan, aku akan membunuhnya. Beraninya kita. Ayo, Bung. Ayo. Itu tertulis jelas di kontrak. Kami hanya ingin melindungi hak-hak kami. Bahkan jika penegak tiba, kami tidak terintimidasi. Tepat ketika kedua belah pihak hendak bertarung, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Mereka di sini. Mereka ada di sini. Para penegak hukum ada di sini. Kerumunan segera berpisah. Dominic melihat 3 pria berseragam hitam memasuki medan perang. Mereka semua terlihat berusia sekitar 30 tahun. Apa yang terjadi? Tanya pria yang berada di paling depan. Pak, kami di sini untuk mengklaim bistro, tapi kami dihalangi oleh orang-orang ini. Mereka bahkan mengancam kita. Kamu harus mendukung kami. Pemimpin Blackwaters berteriak. Di depan penegak, dia memastikan untuk menunjukkan rasa hormat yang diperlukan. Salah satu dari mereka hanya meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian melihat ketiganya yang berdiri di pintu masuk bistro dan bertanya. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk kamu? Jelas, mereka juga tahu bahwa orang-orang dari Blackwaters tidak berguna. Pak, orang-orang ini tiba-tiba datang sambil mengacungkan kontrak yang kita tidak tahu itu nyata atau tidak. Mereka mengatakan ayahku telah menggadaikan bistro kepada mereka, dan bahwa jika kita tidak membayar kembali uang hari ini, mereka akan mengambil bistro kami. Tuanku, tolong tegakkan keadilan untuk kami.
Pemuda itu dengan hormat berkata. Pemimpin itu memandang kepala Blackwaters dan bertanya. Di mana kontraknya? Pak, ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh perusahaan kami dan pemilik bistro ini, Albert Bartley. Silakan lihat. Setelah itu, pria itu menyerahkan kontrak. Ia memeriksanya dengan serius. Tidak ada yang mencurigakan dengan persyaratan kontrak. Jadi dia hanya perlu mengklarifikasi apakah itu cap tangan dan tanda tangan Albert atau bukan. Jika ya, maka itu akan mengikat secara hukum. Sebagai penegak hukum, peraturannya adalah yang utama. Bahkan jika mereka tahu tentang reputasi Blackwaters yang terkenal buruk, mereka tidak dapat bertindak tanpa bukti kuat. Siapa Albert Bartley? Tanya sang penegak hukum. Dia ayahku. Jawab pemuda itu. Di mana dia? Aku juga tidak tahu. Aku tidak melihatnya selama beberapa hari sekarang. Kalau begitu lihatlah dan lihat apakah ini tanda tangan ayahmu. Penegak memberikan kontrak kepada pemuda itu. Pria itu melihatnya. Itu memang tanda tangan ayahnya. Tapi ia tidak bisa mengakuinya. Jika dia melakukannya, bistro itu akan menjadi milik orang-orang itu, kecuali dia bisa membayar uangnya kembali. Tapi tidak mungkin ia memiliki uang sebanyak itu. Jadi dia berkata, Pak, tanda tangannya terlihat agak familiar. Mengenai apakah itu real deal atau tidak, aku tidak yakin. Aku harus bertanya kepada ayah aku ketika dia kembali ke rumah. Kalau ayahmu tidak pulang ke rumah, apa itu artinya kita tidak akan pernah mendapatkan bistro ini, ya? Pemimpin Blackwaters mempertanyakan. Apa yang bisa kita lakukan? Kamu tidak bisa hanya mengambil kontrak dan kemudian memaksa kami untuk mempercayai kamu. Bisa kamu? Ada banyak orang yang bisa meniru tulisan tangan. Ketiga penegak itu mengerutkan kening. Albert tidak ada di sini. Ini memperumit situasi. Bahkan, mereka juga tahu bahwa kontrak ini mungkin nyata. Jika kontrak itu palsu, maka agen Blackwaters akan dihukum setimpal. Di benua legendaris, tidak ada yang berani menempa kontrak. Karena Albert tidak ada di sini, kamu harus mengikutiku dan mencari informasinya. Maka kamu bisa memeriksa sidik jarinya. Ucap sang penegak hukum. Tuhan! Pemuda itu merasa tidak nyaman. Jika mereka membandingkan sidik jari, dia akan dihukum karena berbohong kepada mereka. Maka bistro akan segera menjadi milik Blackwaters. Pak! Tidak perlu memeriksa sidik jari. Aku punya video Albert saat dia meminjam uang. Itu bisa membuktikan bahwa kontrak ini nyata. Pria itu mengeluarkan sebuah kotak saat dia berbicara. Setelah membukanya, layar digital muncul di ruang tersebut. Pria paruh baya di dalamnya adalah Albert. Kemudian suaranya terdengar. Hari ini 21 Juli, ke-513.784.296. Aku, Albert, pemilik Bartley S. Bistro, meminjam 10 juta Starcoin dari Blackwaters. Jika aku tidak dapat membayar kembali jumlah ini dalam waktu 1 bulan, maka Bartley S. Bistro akan menjadi milik Blackwaters. Setelah mengatakan ini, dia menandatangani namanya di kontrak dan menekan sidik jarinya di atasnya. Hari ini tanggal 21 Agustus, ke-513.784.296. 1 bulan sudah Albert meminjam uang pada perusahaan. Layar itu dengan cepat lenyap. Keheningan menyelimuti alun-alun itu. Anggota keluarga Bartley tercengang. Mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dominic menatap mereka dan menghela nafas. Alam bintang sama saja dengan bumi dalam banyak hal. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan begitu banyak uang. Miranda bisa mendapatkan 10 miliar Starcoin dari kapal biji magnetik. Tapi 10 juta Starcoin terlalu banyak untuk orang-orang sederhana ini. Di mata orang-orang ini, orang yang memiliki rumah komersial harta karun adalah kemarahan semua orang lain. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa keluarga Strickland juga sedang berjuang. Mereka bahkan perlu mengandalkan pernikahan untuk menjaga kestabilan keluarga mereka. Dominic merasa bahwa keluarga Strickland mungkin juga dipaksa untuk mengirim keluarga yang lebih besar uang tutup mulut untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya mereka yang berdiri di puncak Stardom Realm yang bisa dihormati oleh semua orang. Jika Dominic menebak dengan benar, mereka yang ada di daftar Raja Sage duduk di puncak dunia ini. Sekte Glasir 7 warna dan keluarga Strickland masih tunduk pada orang-orang semacam ini. Dan ada Raja Sage yang bisa melindungi salah satu dari 5 besar, jika mereka terancam. Tapi sekarang sepertinya keluarga Strickland ingin mencari pendukung lain. Kenapa? Itu tidak penting. Dominic hanya memiliki satu tujuan saat ini. Naik ke puncak secepat mungkin. Barulah ia bisa melakukan apapun yang ia mau tanpa dibatasi. Melihat video itu, para penegak tahu bahwa masalah hari ini telah diselesaikan. Jika keluarga Bartley tidak bisa melunasi hutang, maka bistro itu akan menjadi milik Blackwaters. Meskipun mereka tahu bahwa Blackwaters bukanlah perusahaan yang baik,
apa yang mereka lakukan sejalan dengan aturan. Karena Albert telah meminjam uang dan menandatangani kontrak sendiri, itu akan menerima perlindungan resmi dari benua legendaris. Semuanya diperiksa dengan kontrak dan videonya. Kamu harus membayar uangnya, seperti yang tercantum dalam persyaratan, kata sang penegak hukum. Terima kasih sudah bersikap adil, Pak. Kepala Blackwaters berkata dengan gembira. Ketiga anggota keluarga Bartley ambruk ke tanah. Penegak telah membuat keputusan. Tidak ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini. Jika mereka tidak bisa melunasi hutang, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Pemuda itu berani sebelumnya, tapi dia tahu lebih baik untuk tidak menyinggung para penegak hukum. Dia juga sadar bahwa para penegak hukum tidak mendukung Blackwaters. Mereka sebenarnya berpihak pada keluarga Bartley. Namun, bukti itu tak terbantahkan. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Kami lahir di sini, dan bistro ini adalah rumah kami. Kemana lagi kita bisa pergi jika kita pergi dari sini? Wanita muda itu mengeluh sambil berlinang air mata. Pada saat ini, ibu mereka pingsan karena stres. Ibu, 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 apa yang salah? Jangan menakutiku. Kakak beradik itu mencoba membantu ibunya berdiri, tetapi mereka sendiri tidak punya kekuatan lagi untuk melakukannya. Mereka duduk di tanah dengan adik perempuan menangis dan kakak laki-laki tetap diam. Semua penonton menunjukkan simpati di wajah mereka. Benar-benar tragedi yang memilukan. Namun, meskipun mereka bersimpati, tidak ada yang berbicara untuk mereka. Para penegak hukum telah membuat keputusan akhir tentang masalah ini. Mereka tidak memiliki hak untuk mengubahnya. Orang-orang ingin membantu mereka, tetapi mereka juga tidak punya cukup uang untuk melakukannya. Orang yang memiliki lebih dari 10 juta Starcoin tidak akan pernah membuang waktu mereka untuk acara semacam ini. Pemimpin Blackwaters mencibir. Keluar kamu! Dapatkan keluar! Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan penegak hukum? Suaranya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Bistro ini milik kita sekarang. Enyalah sekarang. Ketiga penegak hukum bersimpati pada keluarga Bartley. Berhenti terburu-buru mereka. Beri mereka 3 hari lagi untuk menghasilkan jumlah yang terhutang. Jika mereka tidak dapat membayarnya kembali setelah itu, minta mereka untuk pindah. Pak, hari ini adalah tenggat waktu, dan bos sudah mengatakan bahwa kita harus dengan paksa mengambil kembali bistro jika kita tidak mendapatkan uangnya. Jika kita tidak melakukannya, kita akan dihukum ketika kita kembali, kata pemimpin Blackwaters. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan selama ini? Jangan biarkan aku mengawasimu. Pak, kami adalah perusahaan yang sah. Kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Apakah begitu? Penegak yang memimpin melirik pria itu. Tentu saja. Pria itu menjawab ragu-ragu. Bagaimana kalau membantuku hari ini? Beri keluarga Bartley waktu 3 hari lagi. Pak, aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Aku harus lapor ke bos. Cepat naik! Penegak hukum berkata dengan tidak sabar. Baik, tolong tunggu sebentar, Pak. Aku akan segera melaporkannya pada bos. Para agen Blackwaters takut akan kemarahan penegak hukum. Mereka akan dengan mudah dimusnahkan jika melakukan sesuatu yang ilegal di hadapan mereka. Mendengar ucapannya, kakak beradik itu berterima kasih. Setidaknya mereka tidak harus menjadi gelandangan malam ini. Meskipun 3 hari masih terlalu singkat jangka waktu untuk berdesir uang. Dominic melihat semua ini. Dia menghormati tindakan para penegak hukum. Alih-alih mendukung perusahaan Blackwaters yang kaya dan berkuasa, mereka mendukung mereka yang berjuang di dasar masyarakat. Ini agak langka. Apakah orang-orang sejenis mereka sama terhormatnya dengan orang-orang ini? Sementara pemimpin Blackwaters melapor kepada bosnya, Dominic mendekati ibu yang tengkurap di tanah. Dua lainnya menatap pemuda yang tiba-tiba muncul dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Ketika mereka akan bertanya, Dominic berbicara lebih dulu. Ibumu mengalami syak. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia mungkin dalam bahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak beradik itu panik. Pak, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Tolong selamatkan ibuku, tolong! Gadis itu segera berlutut di depan Dominic. Dominic menatapnya dan berkata, Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan ibumu. Ya sudah, baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih. Lalu dia menyingkir dan menatap Dominic dan ibunya. Pak, pemuda itu juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Dominic sebelum dia bisa mengatakannya. Kamu juga harus mundur. Iya, Pak. Pemuda itu menyingkir dan berdiri di samping adiknya. Mereka menatap pria di depan mereka. Dia seumuran dengan mereka,
Tapi entah kenapa kata-katanya membawa kepastian dan kekuatan seseorang yang puluhan tahun lebih tua darinya. Penampilan Dominic membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Tidak peduli apakah itu para penonton, 3 eksekutor, atau orang-orang dari Blackwaters Ltd, semua memandangnya dengan penuh minat. Mereka tidak mengenal pemuda ini. Dominic tidak memperhatikan orang lain tetapi mulai memperlakukan wanita paruh baya itu. Keterampilan pengobatan tradisionalnya telah mencapai tingkat penyelesaian. Ini bukan masalah baginya. Dia menepuk jantung wanita itu beberapa kali untuk mengeruk pembuluh di sana, dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Oh Tuhan! Kakak beradik itu terkejut. Sang kakak agak tenang sementara sang adik berteriak. Para penonton lainnya juga berkeringat. Namun, begitu darah keluar, wanita itu terbangun. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat kakak dan adik menatapnya dengan gugup, dia berteriak. Oliver, Cherry! Kedua saudaranya adalah anak-anaknya, Oliver dan Cherry Bartley. Ibu! Ibu! Apa kamu baik-baik saja? Terima kasih Tuhan. Cherry bergegas membantu ibunya berdiri. Oliver juga maju untuk membantu. Keduanya akhirnya membantu ibu mereka bangkit dari tanah. Saat ini, Dominic sudah mundur. Ibu baik-baik saja, tapi Oliver dan Cherry masih syok. Para penonton memandang Dominic dengan mata terbakar. Pemuda di depan mereka ternyata seorang tabib jenius. Dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang hanya dengan tepukan di punggung. Orang-orang ini kurang lebih memiliki beberapa penyakit tersembunyi dan ketidaknyamanan. Jadi mereka ingin bertanya Dominic. Ketiga pelaksana dan orang-orang dari Blackwaters Ltd memandang Dominic dengan sedikit bingung. Pemuda seperti itu memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Di alam bintang, tidak ada yang boleh menyinggung dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa, karena mereka mungkin membutuhkan bantuan kapan saja. Tolong aku permisi. Aku tidak tahu kamu adalah dokter yang brilian. Pemimpin pelaksana berkata dengan sopan. Tidak apa-apa. Itu hanya keterampilan medis dasar, dan aku jauh dari dokter yang brilian. Jawab Dominic sopan. Dominic membentuk kesan yang baik pada mereka ketika mereka membantu yang lemah, sehingga ia akan menunjukkan rasa hormat mereka di tempat yang seharusnya. Dokter, aku memiliki penyakit tersembunyi yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memperlakukan aku? Seorang pria paruh baya di antara kerumunan berkata dengan keras. Perkataannya memicu semua orang. Dokter, aku juga kurang enak badan. Ini sudah berhari-hari. Tolong bantu aku. Dokter, aku tidak bisa makan atau tidur nyenyak akhir-akhir ini. Tolong bantu aku memeriksa apa yang salah dengan tubuhku. Aku tidak ingin mati begitu awal. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar, yang membuat Dominic terdiam. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa kecuali pria pertama yang memiliki penyakit tersembunyi, semua orang hanya memiliki masalah kecil dan dapat diobati dengan mudah. Baiklah, baiklah. Semua orang tenang. Jangan ganggu pemuda ini dengan kesengsaraanmu yang sepele. Seorang eksekutor angkat bicara. Benar saja, pemandangan itu menjadi tenang dalam sekejap. Sepertinya para eksekutor memiliki status yang sangat tinggi di hati semua orang. Saat ini, Dominic juga menambahkan. Semuanya, aku baru saja melihatnya. Kecuali pria ini yang mengaku memiliki penyakit tersembunyi, semua orang hanya memiliki masalah kecil yang dapat dengan mudah disembuhkan di klinik terdekat. Sekarang aku harus membantu bapak ini, tolong cari aku nanti. Wow! Kamu tahu kondisi fisik setiap orang sekilas? Keterampilan medis kamu luar biasa. Itu luar biasa. Di mana kamu tinggal? Aku harus mengunjungimu dalam beberapa hari. Setelah beberapa saat, ketika semua orang berhenti berbicara, pemimpin Blackwaters Ltd berkata, Pak, bos kami setuju bahwa kami dapat memberi keluarga Bartley waktu 7 hari untuk bersiap. Jika mereka masih tidak dapat membayar kembali hutang 10 juta Starcoin setelah 7 hari, kita akan terpaksa meminta mereka untuk pindah dari sini. Terima kasih, ucap sang eksekutor. Kemudian, dia berbalik untuk melihat keluarga Bartley. Seperti yang telah kamu dengar, aku hanya bisa membantu kamu begitu banyak. Sebaiknya kamu temukan Albert selama 7 hari ini. Lihat di mana dia telah menghabiskan uang. Jika ada uang yang tersisa, lihat apakah kamu dapat mengumpulkan 10 juta. Setelah pub ini diambil oleh Blackwaters Ltd, akan sulit bagi kamu untuk membelinya kembali. Terima kasih banyak, eksekutor. Kami akan segera memikirkannya. Keluarga beranggotakan 3 orang itu mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada ketiga eksekutor itu. Karena kamu berjanji akan memberi mereka waktu 7 hari, maka jangan ganggu mereka selama itu. Kata eksekutor sambil memandang orang-orang dari Blackwaters Ltd. Yakinlah, Pak. Perusahaan kami menepati janji kami. Jika tidak ada yang lain, aku akan mengambil cuti dulu. Semua orang bisa pergi sekarang. Tunggu. Tiba-tiba,
Sebuah suara masuk. Semua orang melihat ke arah, dan itu adalah Dr. Jenius Dominic. Apa ada yang lain? Sang eksekutor bertanya. Semuanya, saksikan. Aku akan membayar kembali 10 juta Star Coin untuk keluarga Bartley ke Blackwaters Ltd. Jangan membuat masalah bagi mereka di masa depan. Dominic mengumumkan. Apa? Apakah dia mengatakan dia akan membayar 10 juta Star Coin untuk keluarga Bartley? Para penonton tercengang, begitu pula dengan ketiga eksekutor dan perwakilan Blackwaters. Keluarga Bartley juga terkejut. Mungkin 10 juta Star Coin bukan apa-apa bagi negara adidaya, tapi itu uang yang banyak bagi rakyat jelata. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang mampu membeli 10 juta Star Coin, bahkan para eksekutor dan pemimpin cabang Blackwater Ltd. Jika orang lain yang hadir mengatakan dia akan membayar biaya keluarga Bartley, mereka mungkin menganggapnya sebagai semacam lelucon sesat. Namun, jika Dominic, seorang dokter jenius, kemungkinannya akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, adalah akal sehat bahwa seorang dokter menghasilkan banyak uang di alam bintang. Semua orang sakit, dan itu berarti banyak uang untuk dokter. Uang tidak menjadi masalah bagi dokter, terutama ketika mereka mempekerjakan diri mereka sebagai dokter pribadi untuk tokoh-tokoh berpengaruh. Dengan keterampilan medis Dominic, akan menjadi permainan anak-anak untuk menghasilkan 10 juta Star Coin. Di alam Stardom, hanya ada sedikit orang dalam profesi medis. Tidak semua orang bisa mempelajarinya hanya karena mereka menginginkannya. Dokter yang baik semuanya memiliki warisan mereka, dan ada juga persyaratan tinggi untuk bakat. Memiliki keterampilan medis yang sangat baik pada usia yang begitu muda berarti bahwa Dominic jelas berasal dari garis panjang penyembuh bergengsi. Sementara para penonton linglung, Dominic melanjutkan. Berikan nomor rekening perusahaanmu. Aku akan mentransfer uangnya sekarang. 10 juta Star Coin adalah uang receh untuk Dominic. Bahkan jika dia tidak akan mendapatkan poin super kaya sesuai dengan aturan sistem, 10 juta Star Coin hanyalah sebagian kecil dari jumlah keseluruhan. Tidak masalah, dan Dominic tidak akan peduli. Ia membantu keluarga Bartley karena merasa terinspirasi untuk melakukannya. Dia membuat rencana untuk dengan cepat menjadi ahli daftar Raja Sage. Pertemuan mereka adalah takdir, dan tidak butuh banyak bantuan untuk mereka, jadi mengapa tidak? Dia juga bisa menyelamatkan sebuah keluarga. Kamu mau membayar mereka? Pemimpin kru Blackwaters Ltd. bertanya dengan tidak percaya. Karena aku sudah mengatakannya, itu harus benar. Jawab Dominic tenang. Kenapa? Kamu bertemu mereka, seperti 2 kali. Mengapa kamu melakukan begitu banyak untuk seseorang yang bahkan tidak kamu kenal? Apakah 10 juta itu banyak? Bukankah 10 juta sangat banyak? Tidak apa-apa. 10 juta untuk sebuah keluarga, itu kesepakatan yang bagus. Pemimpin kru Blackwaters Ltd. memberikan akun perusahaan kepada Dominic dengan ragu. Segera, 10 juta Star Coin ditransfer ke rekening Blackwaters Ltd. Kali ini, tidak ada yang meragukannya lagi. Sepasang mata kaget menatap Dominic. Dokter jenius ini mengeluarkan 10 juta Star Coin untuk membantu keluarga Bartley melunasi semua hutang mereka. Ini tidak masuk akal. Mereka hanya orang asing. Dominic tidak hanya membantu ibu Bartley bersaudara, tetapi juga mengurus masalah keuangan mereka. 10 juta Star Coin bukanlah jumlah yang kecil, dan dia memberikannya seolah-olah itu bukan apa-apa. 3 anggota keluarga Bartley masih bermimpi saat ini. Meskipun para eksekutor telah membeli mereka 7 hari, tidak mungkin mereka bahkan dapat mengumpulkan 1 juta. Jika mereka tidak bisa melunasi utang, bistro mereka akan transfer ke Blackwater Ltd. Dalam 7 hari, mereka kemudian akan kehilangan baik pendapatan dan tempat tinggal. Dalam keputusasaan seperti itu, kakak beradik itu tidak menyangka bahwa dokter jenius yang baru saja mereka temui ini akan membantu mereka. Ia bukan hanya menyelamatkan ibu mereka, tapi juga melunasi hutang-hutang mereka. Artinya, keluarga mereka tidak harus pindah. Hati mereka diliputi kelegaan, dan mereka memandang Dominic dengan rasa syukur yang tidak malu-malu di mata mereka. Kamu tidak hanya memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi juga memiliki moral yang besar. Kamu memang teladan bagi kami. Komentar sang eksekutor. Dominic membuatnya terkesan. Sebagai eksekutor benua legendaris, dia sangat mengenal tempat ini. Dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah kekayaan Stardom Realm dikumpulkan di sini. Banyak orang di benua legendaris dapat mengeluarkan 10 juta Star Coin dengan mudah. Tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari kekuatan besar dan tidak peduli dengan orang biasa. Orang-orang seperti Dominic yang bisa menggunakan 10 juta Star Coin untuk menyelamatkan keluarga yang bahkan tidak dia kenal memiliki moral dan etika yang baik. Dan karena dia adalah seorang dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa, itu bahkan lebih meyakinkan. Para penonton di sekitarnya kagum dengan karakter Dominic yang baik. Di antara mereka, beberapa remaja putri memandang Dominic dengan pemujaan di mata mereka. Dominic adalah pangeran bagi mereka. Karena dia bisa dengan santai mengeluarkan 10 juta Star Coin,
Dia pasti memiliki kekuatan yang kuat yang mendukungnya. Selain itu, dia tampan dan dalam profesi yang dihormati. Sebuah hubungan dengan dia akan menjadi barang impian bagi seorang gadis lokal. Namun, semua orang tahu diri karena mereka tahu Dominic bukan milik mereka. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Keluarga Bartley berlutut di tanah untuk berterima kasih kepada Dominic. Tapi mereka dihentikan oleh Dominic. Bukan apa-apa kok. Jangan diambil hati karena uang 10 juta bukan apa-apa untukku. Jalani hidup yang baik dari sekarang. Kamu tidak hanya menyelamatkan kami, tapi kami masih memiliki rumah kami berkat kamu. Kami tidak tahu bagaimana berterima kasih, jadi tolong beritahu kami namamu. Kami akan berdoa untukmu selama sisa hidup kami. Aku, Oliver Bartley, tidak akan pernah melupakan rahmat Anda. Aku, Cherry Bartley, juga akan mengingat kemurahan hatimu selamanya. Kakak beradik itu juga bilang, keluargamu bisa hidup enak di masa depan. Aku hanya kebetulan lewat. Jangan diambil hati. Bagi kamu, Tuan, itu mungkin sesuatu yang santai, tetapi bagi keluarga aku, ini adalah bantuan yang sangat besar. Silakan datang ke bistro kami untuk beberapa anggur buatan kami. Kamu pasti akan terkesan dengan rasanya. Oliver mengundang Dominic. Tidak perlu. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi. Tapi aku harus mengingatkan kamu bahwa karena Albert telah menggadaikan bistro kamu ke Blackwaters Ltd, itu bukan miliknya lagi. Kamu dan adikmu membelinya seharga 10 juta Starcoin. Jadi itu atas namamu sekarang. Kamu mungkin harus mengubah nama pemiliknya. Dominic siap untuk pergi. Dia telah melakukan apa yang seharusnya, dan dia tidak perlu tinggal di sini dan membiarkan orang-orang menatapnya. Oliver berpikir tentang apa yang dikatakan Dominic, dan itu masuk akal. Karena ayahnya bersedia menggadaikan bistro sekali, mengapa dia tidak bisa menggadaikannya 2 kali? Tidak akan ada kesempatan kedua baginya, selamanya. Jika dia ingin mengubah nama pemilik bistro, dia akan membutuhkan bantuan dari Blackwaters Ltd. Dan pelaksana. Ini bukan sesuatu yang bisa dia ubah hanya karena dia ingin. Saat ini, eksekutor juga berkata, itu masuk akal. Sebentar lagi, kamu dan adikmu akan pergi bersamaku dan mengganti pemilik bistro. Terima kasih, Pak. Oliver berkata dengan gembira. Selama dia mengubah nama pemiliknya menjadi namanya sendiri, bahkan ayahnya tidak akan memiliki hak untuk menggadaikan bistro. Ambil kontrak dengan aku juga. Eksekutor memandang pemimpin kru Blackwaters Ltd. Iya, Pak. Ia terpaksa menyetujuinya di bawah tatapan sang eksekutor. Dominic mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi sesosok tubuh menghalangi jalannya. Itu adalah adik Cherry. Saat ini, dia menghalangi jalan Dominic dan berkata dengan wajah merah. Pak, anggur kami benar-benar enak. Silakan datang dan minum. Hanya itu yang bisa kami lakukan untuk membayarmu kembali. Kami akan merasa tidak enak jika kamu tidak melakukannya. Dominic menatap wanita muda di depannya. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia tidak klasik cantik seperti Wenat, tapi dia penuh vitalitas muda. Jika dia tidak setuju, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Mungkin tidak akan memakan waktu lama hanya untuk 1 kali minum. Lagi pula dia sedang memberi kesempatan pada keluarga Bartley untuk membalas kebaikan mereka. Dia mungkin juga mewajibkan mereka. Jadi dia berkata, ayo masuk dan minum kalau begitu. Setelah itu, Dominic berbalik dan berjalan ke bistro. Begini dong, Pak. Oliver berkata dengan gembira. Dia juga sangat senang bisa melakukan banyak hal untuk orang yang membantu mereka. Kemudian, Oliver mengundang ketiga pelaksana. Sirs, silakan ikut kami. Ayo kita minum di rumah. Kalau begitu kami terima dengan senang hati. Ketiga eksekutor itu mengikutinya masuk ke dalam Bartley S Bistro. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Dominic, dokter dengan keterampilan luar biasa. Ketiganya adalah eksekutor paling dasar di benua legendaris. Mereka kaya di mata rakyat jelata, tetapi pekerjaan itu jauh lebih tidak glamor daripada yang terlihat. Semua orang ingin berkembang dan membuat kemajuan, tetapi keluarga mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendukung mereka. Mereka dipaksa untuk melakukan semua pekerjaan kasar biasa. Jika mereka bisa mengenal orang kaya dan berkuasa seperti Dominic, mereka akan memiliki kesempatan di masa depan. Dominic dan ketiga eksekutor pergi ke Bartley S Bistro, dan wanita parubaya dan Oliver siap untuk menerima mereka. Baru setelah itu Oliver membungkuk ke arah kerumunan di sekitarnya dan berkata, sesama penduduk desa, tetangga. Hari ini, karena aku harus menyapa dermawan besar keluargaku dan para eksekutor yang terhormat, aku tidak akan bisa menerimamu. Dalam 2 hari, aku akan memanggil kalian untuk minum sebagai gantinya. Terima kasih atas dukunganmu untuk Bartley S Bistro selama ini. Terima kasih. Setelah itu, dia berbalik, memasuki bistro, menutup pintu, dan menggantung tanda. Tutup. Para penonton berangsur-angsur bubar, meninggalkan orang-orang dari Blackwater Ltd. Berdiri di sana, tampak tak berdaya.
Mereka tidak diundang untuk minum, dan ini membuat pemimpin kru terlihat mengerikan. Ia ingin pergi saja dan mengabaikan perubahan pada pemilik Bartley's Bistro. Pada saat itu, Oliver akan datang kepadanya sebagai gantinya, tetapi para eksekutor secara khusus menyatakan bahwa dia waspada. Setelah menyinggung para eksekutor, seluruh perusahaan akan mendapat masalah. Bos akan membunuhnya untuk itu, jadi dia harus menunggu di luar pintu. Setelah Dominic dan ketiga eksekutor memasuki Bartley's Bistro, mereka diatur ke dalam kamar pribadi yang bersih dan rapi. Cherry dan ibunya pergi untuk memasak lauk. Segera, Oliver membawa 1 tong anggur dari ruang bawah tanah. Dia mengisi gelas untuk Dominic dan 3 penegak masing-masing. Aroma khas wine yang sudah berumur langsung memenuhi seluruh ruangan. My lords, anggur ini diseduh oleh kakek aku, dan telah disimpan di gudang bawah tanah selama hampir 100 tahun sekarang. Sejak dulu aku enggan meminumnya, tapi jika kamu tidak membantu kami, bistro ini tidak akan menjadi milik kami lagi. Jadi datanglah, izinkan aku bersulang untuk kebaikan besar kamu. Setelah mengatakan itu, Oliver meminum segelas anggur di tangannya. Oliver, kami tidak banyak membantu. Ini semua berkat pemuda ini. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih padanya, kata salah satu eksekutor. Lord, tolong jangan katakan itu. Aku melihat semua yang kamu perjuangkan untuk keluarga kita. Aku harus berterima kasih kepada Dr. Genius, dan aku harus berterima kasih kepada kalian semua juga. Oliver mengisi gelasnya lagi dan kemudian mengangkatnya. Ini hanya sedikit bantuan. Jangan diambil hati. Dominic juga mengambil gelas di tangannya. Ding! Keempat gelas itu beradu, mengeluarkan suara yang tajam. Anggur tua masuk ke mulut mereka. Dominic berpikir bahwa anggur itu lezat, bertubuh penuh, namun renyah. Ketika masuk ke mulutnya, wangi itu mengalir ke kepalanya. Bahkan setelah menelannya, masih ada aftertaste yang tertinggal di mulutnya. Ketika ia berada di bumi, Dominic sering diseret keluar oleh teman sekamarnya untuk minum dan sebagainya. Setiap kali dia minum, dia merasa tidak enak. Seringkali, ia tidak mau menelannya. Akibatnya, Dominic tidak pernah suka minum. Namun, kali ini, tidak ada perasaan seperti itu sama sekali. Ia menghabiskan wine sebelum menyadarinya. Setelah menyelesaikan gelas, Dominic masih belum puas. Dia tidak pernah tahu minum anggur bisa sangat menyenangkan. My lords, bagaimana anggur aku? Oliver bertanya. Anggur yang baik. Ini adalah anggur terbaik yang pernah aku minum. Dominic memuji dengan murah hati. Ini memang anggur yang enak. Kami belum pernah mencicipi anggur seenak ini sebelumnya. Haha, baguslah my lords menggemarinya. Ayo, mari kita bersulang lagi, kata Oliver sambil tertawa terbahak-bahak. Dia telah berurusan dengan anggur sejak dia lahir. Dia suka membuat anggur dan dia juga suka membuat anggur. Mendengar pujian dari keempat pria itu, Oliver merasa sangat bahagia. Makanan perlahan dihidangkan, dan mereka berlima mengobrol sambil makan dan minum. Suasananya riang gembira. Ketiga eksekutor ingin mengenal Dominic, dan dia mengagumi ketidakberpihakan dan ketegasan mereka. Oliver menuangkan anggur di samping. Mereka berlima saling bertukar kontak informasi. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia merasakan anggur yang begitu lezat. Semakin Dominic minum, semakin dia ingin minum. Setelah beberapa putaran minum, ketiga eksekutor bangkit berdiri dan pergi. Masih ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Tujuan datang ke sini adalah untuk mengenal Dominic, dan mereka telah mencapai tujuan mereka. Mereka hendak pergi. Anggur tampaknya tidak berpengaruh sama sekali pada ketiga eksekutor, karena mereka berada di tingkat alam semesta. Oliver mengantar mereka bertiga keluar dari bistro. Mereka sepakat untuk pergi bersama besok dan mengganti nama pemilik bistro itu. Pemimpin kru Blackwaters Ltd. Menunggu lama di luar, tapi ternyata eksekutor menyuruhnya datang besok dengan membawa kontrak. Dominic dan tiga eksekutor makan enak, tapi tidak. Dia masih lapar. Ketidakpuasan adalah satu hal, tetapi ia tetap harus datang keesokan harinya. Lagi pula, dia tidak bisa menyinggung para eksekutor. Bahkan jika mereka berada di dasar tangga, dia masih tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Di dalam Bartley's Bistro, Dominic dan Oliver menghabiskan sisa anggur. Ini mungkin hal terbaik yang pernah dia rasakan. Dominic berdiri dan berkata, Oliver, aku sudah selesai minum. Sudah waktunya aku pergi. Aku hanya melakukan sedikit bantuan dan anggur ini adalah semua yang membayar untuk itu. Tolong jangan berpikir kamu berhutang apapun padaku di masa depan. Lord Louis, tolong jangan katakan itu. Jika bukan karenamu, kami tidak akan bisa menjaga bistro kami. Bagaimana mungkin bantuan sebesar itu dibayar dengan makan anggur? Oliver buru-buru berdiri dan berkata, Kita berteman, bukan? Tentu saja. Bisa berteman denganmu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kuduga. Karena kita berteman, jangan terlalu khawatir tentang hal itu kalau begitu.
Teman saling membantu. Ya, aku akan pergi. Mulai sekarang, kamu adalah pilar keluarga ini. Jaga ibu dan adikmu, dan hiduplah dengan baik. Dominic berkata dan akan pergi. Oliver tampaknya telah memutuskan dalam pikirannya dan menghentikannya, berkata, "Tunggu sebentar, Lord Louis. Apa ada yang lain?" Dominic bertanya. "Karena kamu sangat menyukai anggur, aku masih memiliki 1 tong tersisa. Biarkan aku mengambilkannya untukmu." "Tidak perlu. Simpan untuk dirimu sendiri. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku tidak akan pernah merasa nyaman seumur hidupku." "Baiklah, oke, aku akan mengambilnya. Kita sudah impas. Jangan berpikir kamu berutang apapun padaku. Kita akan memperlakukan satu sama lain sebagai teman jika kita bertemu lagi di masa depan." Dominic berpikir sejenak dan berkata, "Sangat baik." Oliver kemudian berbalik dan pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil anggur.